Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dewa Iblis, bagian 3. Rangga benar-benar tidak bisa mengelak lagi dan harus bertarung dengan Kiratapanca. Laki-laki tua itu kelihatannya bersungguh-sungguh hendak merobohkan pendekar Raja Wali Sakti. Setiap serangan yang dibangun sungguh berbahaya dan sangat mematikan. Sedikit kelengahan saja akan berakibat parah. Dan Rangga tidak bisa lagi bermain-main. Memasuki jurus ke-20, pendekar Raja Wali Sakti itu mulai kelihatan hati-hati. Serangan baliknya selalu membuat Kiratapanca kelabakan menghindarinya. Beberapa kali Kiratapanca harus jatuh bangun menghindari setiap serangan pendekar Raja Wali Sakti. Tapi laki-laki tua itu masih juga mampu menyerang, meskipun kini sudah tidak sering. Bahkan sekarang lebih banyak bertahan. Hingga pada jurus yang ke-30, terlihat jelas kalau Kiratapanca terdesak hebat. Beberapa kali pukulan dan tendangan Rangga mendarat di tubuhnya, sehingga membuat laki-laki tua itu terguling dan terjerembab mencium tanah. Buk! Satu pukulan keras kembali bersarang di tubuh Kiratapanca. Laki-laki tua itu kontan mengeluh pendek, dan belum lagi dapat menguasai keseimbangan tubuhnya, kembali satu tendangan keras bersarang di tubuhnya. Laki-laki tua itu terjerembab ke tanah dengan posisi menelentang. Rangga cepat memburu, dan hampir saja kakinya menjejak dada orang tua itu, tapi Rangga cepat melompat mundur dan mengulurkan tangannya. Terima kasih, ucap Kiratapanca seraya menerima uluran tangan Rangga. Laki-laki tua itu berdiri, dipungut tongkatnya yang tadi sempat terlepas dari genggaman. Sambil membersihkan debu yang melekat di baju, dipandanginya Rangga. Pemuda berbaju rompi putih itu hanya memperhatikan saja, dan bibirnya terkatup rapat. Kau hebat, anak muda. Aku mengaku kalah, ujar Kiratapanca disertai senyum terkulum di bibir. Sinar mata laki-laki tua itu tidak lagi tajam, dan kini malah kelihatan cerah dengan wajah berseri-seri. Padahal wajahnya agak memar dan sedikit berdarah pada sudut bibirnya. Sikap Kiratapanca membuat Rangga jadi berpikir lain. Benaknya diliputi berbagai macam pertanyaan tentang diri laki-laki tua dan juga tempat yang aneh ini. Kau boleh pergi sekarang, anak muda, kata Kiratapanca ramah. Namun Rangga tetap diam tak bergeming. Tunggu apa lagi, anak muda? Kau sudah bebas, dan bisa meninggalkan tempat ini, ujar Kiratapanca. Kiratapanca, di balik sikapmu, bisa kuduga kalau kau menyimpan sesuatu, tebak Rangga pelan, namun terdengar mantap suaranya. Kiratapanca hanya tersenyum saja, kemudian menghampiri Rangga dan menepuk pundak pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga diajaknya masuk ke dalam rumah yang paling besar di antara rumah-rumah lainnya. Rangga tidak menolak, dan mengikuti saja. Mereka kemudian duduk bersila saling berhadapan di ruangan depan yang cukup luas. Hanya selembar permadani tipis sebagai alas lantai yang mereka duduki kini. Sudah lama aku menunggu seseorang yang berkepandaian tinggi sepertimu, anak muda, jelas Kiratapanca setelah cukup lama berdiam diri. Rangga hanya diam saja. Entah sudah berapa orang yang datang ke sini, tapi tak seorang pun yang bisa kembali lagi, lanjut Kiratapanca, agak pelan suaranya. Kau membunuh mereka, Ki? Tanya Rangga. Dalam suatu pertarungan, hanya ada dua pilihan, anak muda. Membunuh atau dibunuh. Tentu yang kau bunuh orang-orang yang tidak bersalah. Mungkin saja mereka hanya sekadar lewat seperti aku ini, Ki. Atau mungkin hanya seorang perambah hutan yang tidak mengerti ilmu olah kanuragan. Tidak, anak muda. Kiratapanca menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak ada satu desa pun di sekitar Gunung Jaran ini. Tidak ada perambah hutan yang memasuki kawasan hutan di sini. Mereka yang datang memang sengaja menguji nasib, tapi ternyata hanya mengantarkan nyawa. Kemampuan mereka begitu rendah, tapi bermulut besar. Mereka tidak pernah mengukur diri sendiri, dan semua itu tidak pernah kusesali. Tapi kenapa, Ki? Sejak pertama melihatmu, aku melihat ada sesuatu yang tidak pernah kutemukan selama 3 tahun ini. Kau begitu lain. Tidak seperti mereka yang datang ke sini terlebih dahulu. Kau begitu sopan dan selalu merendah. Bahkan tidak bertarung sepenuh hati. Kenapa?
anak muda, apakah karena kau menganggapku seorang tua yang sudah tidak waras lagi? Rangga menggeleng-gelengkan kepalanya. Maaf, Ki, tidak sedikit pun terbetik di hatiku kata-kata seperti itu. Aku hanya tidak ingin membuat persoalan denganmu. Lagi pula, tidak ada gunanya melenyapkan nyawa seseorang sebelum aku tahu pasti segala urusannya. Dan sebenarnya bukan nyawa manusia yang kulenyapkan, tapi iblis yang bercokol di hati mereka. Sama sekali setiap musuhku tidak pernah kubenci. Aku hanya ingin membebaskan mereka dari cengkeraman nafsu setannya, tenang sekali Rangga menjelaskan. Entah kenapa, tiba-tiba saja Kiratapanca tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Rangga. Sedangkan Rangga hanya diam saja. Sedikit pun dia tidak merasa tersinggung, bahkan hanya tersenyum saja. Aku benar-benar kagum padamu, anak muda. Belum pernah kutemui orang sepertimu. Memiliki prinsip hidup yang begitu cemerlang. Apakah itu keluar dari hati nuranimu? Ujar Kiratapanca setelah reda tawanya. Mungkin iya, mungkin juga tidak, sahut Rangga mantap. Bagus, aku suka jawabanmu, anak muda. Jika kau jawab iya, itu berarti berdusta. Dan yang pasti aku akan menyerangmu kembali sampai salah satu di antara kita ada yang mati. Kenapa begitu? Karena aku tidak suka kemunafikan. Aku lebih suka kepolosan dan sikap apa adanya. Itu sebabnya tempat ini kubangun dan kujaga dari gangguan manusia-manusia kotor berhati iblis yang bisanya hanya mengobrol mulut besar, tapi tidak ada bukti sama sekali. Jadi, apa yang kau lakukan ini bukan karena perintah Prabu Sumabrata. Aku tahu kalau Gunung Jaran ini masih termasuk wilayah Kerajaan Kulon. Dan aku tahu nama rajanya bukan Prabu Sumabrata. Lalu, siapa yang kau maksudkan, Ki? Rangga mulai bisa memahami hampir seluruhnya. Hahaha, lagi-lagi Kiratapanca menjawab dengan suara tawanya yang lepas menggelegar. Meskipun pertanyaannya belum terjawab, tapi Rangga tidak merasa kecewa. Ditunggunya tawa Kiratapanca sampai habis. Laki-laki tua itu menepuk-nepuk pundak Rangga sambil tersenyum lebar. Sepasang bola matanya semakin berkilat bercahaya. Sedangkan Rangga hanya diam saja menunggu sabar jawabannya. Ternyata bukan hanya kepandaian tinggi saja yang kau miliki, anak muda. Kau begitu cerdik dan cepat tanggap, tegas Kiratapanca memuji. Terima kasih, tapi kau belum menjawab pertanyaanku, Ki, ucap Rangga. Hahaha, lagi-lagi Kiratapanca tertawa terbahak-bahak. Pagi-pagi sekali Rangga sudah mempersiapkan kudanya. Dia melompat naik ke punggung kuda hitam yang sudah berpelana. Tangan kirinya memegangi tali kekang kuda putih milik Pandanwangi. Pendekar Raja Wali Sakti itu berpaling saat mendengar suara pintu terkuak. Tampak Kiratapanca keluar dari rumah besar yang dikelilingi 11 rumah yang berbentuk sama persis. Jadi juga kau pergi hari ini, Rangga? Tanya Kiratapanca setelah dekat di samping Rangga. Tentu, Ki, sahut Rangga mantap. Kemana tujuanmu? Entahlah, tapi aku yakin kalau Pandanwangi belum meninggalkan Gunung Jaran ini, apalagi dalam keadaan terluka, sahut Rangga. Kalau bisa kubantu, pasti aku akan membantumu, Rangga, ucap Kiratapanca. Terima kasih, Ki, ucap Rangga seraya tersenyum. Seharusnya akulah yang berterima kasih, karena kau masih memberi kesempatan padaku menikmati udara segar hari ini, balas Kiratapanca. Tapi sayang, Ki, aku tidak bisa memenuhi keinginanmu untuk tetap tinggal di sini dan membantu keinginanmu, ujar Rangga pelan. Tidak mengapa, Rangga, aku mengerti, keselamatan adikmu lebih penting daripada rencana gilaku ini. Mumpung masih pagi, Ki, aku pergi dulu, pamit Rangga. Berangkatlah, jangan lupa kalau sudah ketemu, bawa adikmu ke sini. Aku akan senang bila kau tinggal di sini beberapa hari. Rangga hanya tersenyum saja, mengangguk pun tidak. Pemuda itu memang tidak pernah melakukan janji apapun yang dirinya sendiri belum tahu kepastiannya. Pendekar Raja Wali Sakti itu menggebah kudanya perlahan. Dewa Bayu bergerak pelan berjalan meninggalkan Kiratapanca yang memandanginya. Sedangkan kuda putih mengikuti dari belakang. Kiratapanca masih berdiri memandangi kepergian Rangga sampai pemuda berbaju rompi putih itu lenyap dari pandangan mata. Bibirnya tersenyum,
dan senyum itu semakin lebar. Lalu terdengar tawa menggelegar terbahak-bahak. Tiba-tiba saja orang tua itu melesat dan lenyap seketika, bagaikan hilang begitu saja. Sementara Rangga sudah jauh meninggalkan rumah-rumah yang kosong tanpa penghuni itu. Dia tidak tahu arah mana yang hendak dituju. Tidak ada lagi petunjuk atau jejak yang ditinggalkan Pandanwangi. Hutan Gunung Jaran begitu luas, dan tidak mungkin dikelilingi dalam waktu singkat. Meskipun dibantu burung Raja Wali raksasa, rasanya tidak akan cukup mencari 1 harian. Itu juga belum tentu bisa berhasil. Hah, desah Rangga perlahan. Pendekar Raja Wali Sakti itu menghentikan langkah kudanya setelah tiba di tepi sungai. Di tempat ini jejak Pandanwangi lenyap. Pemuda berbaju rompi putih itu turun dari punggung kudanya, lalu mendekati tepian sungai. Rasanya tidak mungkin kalau Pandanwangi hanyut. Sungai ini sangat dangkal, dan arusnya juga tidak deras, gumam Rangga berbicara pada dirinya sendiri. Selagi Rangga merenung berpikir, mendadak saja telinganya mendengar desiran angin kencang dari belakang. Cepat sekali dimiringkan tubuhnya, dan digerakkan tangannya cepat. Tep. Rangga membeliak begitu melihat di antara kedua jarinya terselip mata sumpit berwarna biru dengan bulu-bulu halus menghiasi pangkalnya. Buru-buru pendekar Raja Wali Sakti itu membalikkan tubuhnya. Pada saat itu, dari balik semak dan pepohonan bermunculan makhluk-makhluk yang sangat ganjil. Ada sekitar 8 jumlahnya. Makhluk itu berwujud manusia, tapi sikap dan tingkahnya seperti kera. Seluruh tubuhnya berwarna biru, bahkan rambutnya pun berwarna biru. Mereka semua membawa sumpit berwarna kuning keemasan. Hanya selembar cawat kulit kayu yang menutupi auratnya. Mereka berjingkrakan membuat lingkaran mengepung pendekar Raja Wali Sakti. Apakah mereka yang membawa Pandanwangi dari sini? Gumam Rangga bertanya pada dirinya sendiri. Rangga memandangi makhluk-makhluk aneh yang mengelilinginya. Baik tingkah maupun suara mereka begitu mirip kera. Tapi tubuh dan wajahnya berwujud manusia biasa. Hanya saja seluruh tubuhnya berwarna biru. Huk-huk-rak. Salah satu dari makhluk seperti kera itu memperdengarkan suara keras. Dan tiba-tiba saja makhluk yang berjumlah 8 itu berlompatan menerkam Rangga. Tentu saja serangan yang secara bersamaan ini tidak bisa dihindari dengan cara biasa. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas melentingkan tubuhnya ke atas, dan hinggap di atas dahan pohon. Belum juga pendekar Raja Wali Sakti itu bisa bernapas lega, manusia-manusia kera itu sudah berlompatan menyerang kembali. Tubuh mereka begitu ringan bagai kapas. Dan justru mereka semakin tangkas berada di atas pohon. Rangga jadi kewalahan menghadapinya. Hingga baf. Satu pukulan keras mendarat di punggung pendekar Raja Wali Sakti itu. Tak pelak lagi, Rangga jatuh dari atas pohon yang cukup tinggi. Pendekar Raja Wali Sakti kemudian bergulingan di tanah, dan cepat bangkit berdiri. Pada saat itu beberapa mata sumpit bertebaran di sekitar tubuhnya. Iya. Tak ada kesempatan lagi bagi Rangga untuk mengatur jalan napasnya. Dia harus jumpalitan menghindari benda-benda biru yang bertaburan mengancam tubuhnya. Namun begitu benda-benda biru itu habis, Rangga kembali harus menghadapi 8 manusia setengah kera yang langsung menyerang setelah lebih dahulu meluruk turun dari pohon. Rangga benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil napas, dan tentu saja tidak mau mati konyol di tempat ini. Segera saja pendekar Raja Wali Sakti itu mengerahkan jurus 1000 Raja Wali, salah satu dari 5 rangkaian jurus Raja Wali Sakti yang sangat ampuh. Begitu cepatnya Rangga bergerak, sehingga seolah-olah bisa membuat dirinya menjadi 1000 orang. Hal ini membuat manusia-manusia setengah kera itu jadi kelabakan. Serangan-serangan mereka berantakan dan tidak beraturan lagi. Tubuh Rangga seperti ada di mana-mana, dan justru seperti mengepung mereka dari segala arah. Beberapa kali Rangga berhasil mendaratkan pukulan maupun tendangan keras bertenaga dalam sangat tinggi. Tapi manusia-manusia berwarna biru itu seperti kebal dan tidak merasakan sakit sedikit pun. Bahkan tak ada pengaruh sama sekali, meskipun Rangga mengerahkan tenaga dalamnya yang sudah mencapai taraf kesempurnaan dalam pukulan dan tendangannya. Gila, tubuh mereka seperti karet, dengus Rangga dalam hati.
Pendekar Raja Wali Sakti itu memang merasa seperti memukul segumpal karet. Setiap pukulan dan tendangannya selalu berbalik. Kalau saja tenaga dalamnya belum sempurna, tentu akan memakan dirinya sendiri. Rangga jadi berpikir keras sambil terus mempergunakan jurus 1000 Raja Wali. Memang hanya dengan jurus ini serangan-serangan yang dilancarkan manusia-manusia aneh itu mampu diimbanginya. Coba akan kugabung dengan jurus pukulan maut paruh Raja Wali, gumam Rangga dalam hati. Saat itu juga Rangga mengerahkan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Tepat pada saat itu salah seorang lawan berada dalam jangkauan pukulannya. Secepat kilat Rangga melontarkan satu pukulan keras begitu tangannya mulai memerah bagai terbakar. Hiya! ARGHK! Satu raungan keras terdengar bersamaan terdengarnya bunyi berderak dari tulang-tulang yang patah. Pukulan Rangga tepat menghantam dada salah seorang lawannya. Sungguh di luar dugaan sama sekali ternyata manusia setengah kera itu kini menggelepar di tanah dengan dada melesak ke dalam. Sementara dari mulutnya mengeluarkan darah segar. Robohnya satu orang membuat yang lainnya terkejut. Mereka segera berlompatan menjauh. Tapi Rangga sudah melepaskan dua pukulan beruntun sekaligus, dan langsung mengenai dua orang manusia setengah kera yang terlambat menghindar. Kembali terdengar raungan keras. Dua manusia setengah kera kembali menggelepar. Salah seorang kepalanya pecah, dan seorang lagi perutnya jebol berantakan. Mereka langsung tewas seketika. RGHK! Begitu terdengar seruan keras yang serak, 5 orang lainnya berlompatan kabur masuk ke dalam hutan. Rangga tak sempat lagi mengejar. Apalagi gerakan mereka begitu cepat, sehingga sebentar saja sudah lenyap dari pandangan mata. Tinggal 3 makhluk biru yang tergeletak tak bernyawa lagi di tanah. Aku yakin, ada orang lain di belakang mereka, gumam Rangga pelan. Belum lagi hilang suara gumaman pendekar Raja Wali Sakti, tiba-tiba saja terdengar suara tawa terbahak-bahak. Rangga menggerinjang melompat 3 langkah ke depan. Suara tawa itu menggema, seolah-olah datang dari segala penjuru mata angin. Jelas kalau suara tawa itu disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Rangga merasakan telinganya mulai sakit. Buru-buru dikerahkan kekuatan tenaga dalamnya untuk mengimbangi suara tawa itu. Rangga menggerak-gerakkan tangannya di depan dada. Ditarik napasnya dalam-dalam, dan dihimpun seluruh tenaga dalamnya di dada. Kemudian perlahan-lahan tangannya merentang ke samping, lalu... Yeah! Dengan satu teriakan keras, pendekar Raja Wali Sakti mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang sudah terhimpun di dalam dada. Bumi bergetar, dan batu-batu berlompatan. Pohon-pohon berguncang menggugurkan daun-daunnya. Sungguh dahsyat suara teriakan yang disertai pengerahan tenaga dalam sempurna itu. Seluruh alam bagaikan murka, dan suara tawa itu seketika berhenti, berganti jeritan panjang melengking. Hup, hiya! Rangga menghentakkan tangannya ke depan sambil memutar tubuhnya ke kanan. Maka dari kedua telapak tangannya meluncur sinar merah yang langsung menghantam semak belukar. Ledakan keras terdengar begitu sinar merah menghantam semak belukar itu. Pada saat yang sama, tiba-tiba melesat sebuah bayangan biru dari dalam semak yang hancur berantakan. Tahu-tahu di depan Rangga sudah berdiri seorang laki-laki berbaju biru tua. Tangannya menggenggam tongkat berbentuk kepala tengkorak manusia pada ujungnya. Hah, kau lagi, orang tua, dengus Rangga. Hebat, ternyata kau memiliki kepandaian tinggi juga, bocah, terdengar dingin nada suara laki-laki tua itu. Rangga hanya menggumam tidak jelas. Pandangan matanya begitu tajam menusuk langsung bola mata laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak di depannya. Di mana kau sembunyikan pandan wangi, bocah, bentak laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak itu. Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu, orang tua, sambut Rangga dingin. Aku tidak ada waktu bermain-main, bocah setan, bentaknya gusar. Kau pikir aku juga ada waktu bermain-main denganmu? Kenal pun aku tidak sudi, dengus Rangga tidak kalah ketusnya. Kadal, mulutmu begitu lancang, bocah. Kau akan berlutut memohon ampun jika tahu siapa diriku. Aku tidak peduli meskipun kau utusan iblis dari neraka sekalipun. Setan, dengar, bocah. Kau sekarang ini berhadapan dengan pengawal dewa iblis,
Penguasa seluruh daerah Kulon, lantang suara laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak yang menyebut dirinya sebagai pengawal penguasa daerah Kulon. Baru pengawal, sudah sok. Bahkan junjunganmu sendiri, aku tidak akan tunduk, dengus Rangga dingin penuh ejekan. Beledek bongkrek, kau menghina dewa iblis, geram laki-laki tua itu marah. Kau harus mampus di tangan Borga si tongkat samber nyawa. Rasanya kau yang lebih dahulu akan terbang ke neraka, orang tua, begitu dingin sambutan Rangga. Keparat, iya. Rupanya laki-laki tua yang menyebut dirinya Borga atau si tongkat samber nyawa itu sudah tidak bisa lagi membendung amarahnya. Seluruh wajahnya sudah memerah bagai besi terbakar di dalam tungku. Dia langsung saja melompat menerjang pendekar Raja Wali Sakti disertai teriakan keras menggelegar. Uts! Buru-buru Rangga memiringkan tubuhnya ketika ujung tongkat si tongkat sambar nyawa meluruk ke arah dada. Secepat itu pula dikibaskan tangannya, menyampok tongkat yang lewat di depan dada. Tapi Borga lebih cepat lagi menarik pulang tongkatnya sambil melayangkan satu tendangan menyimpang dengan tubuh setengah berputar. Haid! Hiya! Cepat Rangga menarik mundur kakinya ke belakang sejauh 2 tindak. Dan belum lagi pendekar Raja Wali Sakti itu berbuat sesuatu, Borga sudah menyerang dahsyat kembali. Tongkat berkepala tengkorak itu bagai memiliki mata saja. Meliuk-liuk berkelebatan mengincar setiap bagian tubuh Rangga yang mematikan. Kemanapun Rangga berkelit, ujung tongkat yang runcing selalu cepat memburunya. Trak, trak. Beberapa kali tangan Rangga berhasil menyampok tongkat itu. Tapi setiap kali tangannya berbenturan, dirasakan adanya sengatan yang membuat aliran darahnya seolah-olah membeku. Bahkan jantungnya bergetar keras bagai hendak pecah. Rangga langsung menyadari kalau tongkat itu sangat berbahaya dan memiliki suatu kekuatan dahsyat. Menyadari akan hal itu, buru-buru pendekar Raja Wali Sakti melompat ke belakang begitu si tongkat sambar nyawa baru selesai memberikan serangan ke arah kaki. Kau tidak akan bisa lari, bocah. Dan kali ini harus mampus di tanganku, dengus Borga menggerung. Tidak ada gunanya lari, sahut Rangga dingin. Kita tentukan, siapa yang mati lebih dulu hari ini, Borga. Setelah berkata demikian, Rangga mencabut pedang pusaka Raja Wali Sakti dari dalam warangkanya di punggung. Sret, kring. Seketika itu juga cahaya biru berkilau menyemburat keluar dari pedang pusaka Raja Wali Sakti itu. Mata Borga langsung terbeliak lebar begitu melihat pamor pedang lawannya. Tubuhnya menggerinjang melangkah mundur 3 tindak. Kedua matanya tidak berkedip memandangi pedang yang melintang di depan Rangga. Kau gentar melihat senjataku ini, Borga, ejek Rangga memanasi. Borga tidak menyahuti, tapi kembali menggeser kakinya ke belakang beberapa langkah. Mata dan mulutnya ternganga lebar, seakan-akan terpana menyaksikan pedang bercahaya biru di tangan pendekar Raja Wali Sakti. Bocah, siapa kau sebenarnya? Sentak Borga tiba-tiba. Namaku Rangga, tapi orang-orang selalu memanggilku pendekar Raja Wali Sakti. Puas, sahut Rangga lantang. Hah? Borga kelihatan begitu terkejut mendengar nama pendekar Raja Wali Sakti disebut. Dia kembali melompat ke belakang beberapa langkah. Entah kenapa, tubuhnya seketika itu juga jadi gemetar bagai kedinginan. Padahal siang ini udara begitu panas, dan matahari bersinar amat terik. Kau tunggulah di sini, bocah, kata Borga. Tanpa menunggu jawaban, laki-laki tua bertongkat kepala tengkorak itu langsung melesat pergi. Begitu cepatnya, sehingga dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan mata. Rangga memasukkan kembali pedang pusaka Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya di punggung. Sama sekali hatinya tidak berminat mengejar laki-laki tua itu. Langsung dihempaskan tubuhnya ke atas rerumputan dan disandarkan punggungnya pada sebongkah batu yang cukup besar. Terdengar hembusan napas panjang dan cukup berat dirasakan. Hah, apa sebenarnya yang terjadi pada diriku, keluh Rangga lirih. Kemana perginya Pandan Wangi? Hah. Terlalu banyak keanehan yang kujumpai di Gunung Jaran ini. Memang semua yang terjadi di Gunung Jaran ini belum bisa dimengerti pendekar Raja Wali Sakti. Terlalu banyak peristiwa yang dialami secara beruntun. Dan kesemuanya itu sukar dipahami. Terlebih lagi Rangga tidak bisa menghubungkan antara peristiwa yang satu dengan lainnya. Hanya saja,
Pusat pikirannya kini tertuju penuh pada hilangnya Pandan Wangi. Hah, Dewa Iblis. Siapa pula dia? Gumam Rangga bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bersambung ke Dewa Iblis 4. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.